Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1-2. Judul renungan kita pada hari ini adalah adab menegur. Salah satu tantangan yang dihadapi para gembala jemaat berusia relatif muda ialah ketika harus menegur orang-orang yang usianya lebih tua. Ketika para tua melakukan kekeliruan, jatuh dalam dosa, melenceng dari pengajaran firman Tuhan, atau melakukan tindakan yang kurang bijaksana, maka mereka juga perlu diperingatkan. Tentunya ini bukan tugas yang mudah, apalagi secara budaya orang tua dianggap lebih berpengalaman serta lebih bijaksana dalam berbagai hal. Sehingga idealnya orang-orang muda diharapkan belajar kepada mereka dan bukan mengoreksinya. Nah, inilah tantangan yang dihadapi Timotius muda ketika Rasul Paulus menetapkannya melayani di kota Efesus. Saat itu Efesus adalah kota terbesar kedua dalam Kekaisaran Roma, sekaligus menjadi pusat penyembahan berhala karena di sana terdapat kuil Dewi Artemis yang terkenal di Kisah Para Rasul 19 ayat 27. Jemaat Kristen di kota itu dulunya juga adalah para penyembah berhala, yang tentunya juga tak begitu saja melupakan warisan masa lalu mereka. Karena itulah pelayanan Timotius penting untuk menuntun mereka di jalan Tuhan. Salah satu nasihat Paulus terhadap Timotius ialah soal bagaimana menegur para orang tua. Jangan bersikap keras terhadap mereka, tetapi berlakulah sebagai anak yang menegur orang tuanya. Memperlakukan mereka seperti ayah dan ibunya sendiri, tetap dengan rasa hormat, serta menjaga wibawa mereka. Bukan menyerang, mempermalukan, atau membangkitkan sakit hati. Namun kita juga tidak mengkompromikan kebenaran. Inilah kunci menegur yang dilandasi oleh kasih Allah. Kebenaran ditegakkan, namun kasih juga terlihat dengan nyata. Menjadi tua tidak otomatis terhindar dari dosa dan kesalahan. Namun yang mereka butuhkan ialah teguran yang dilandasi kasih Tuhan. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. 8 cara menegur orang lain dengan efektif. Nanti kita lihat ya. Nah, sebelumnya kita bahas firman Tuhannya terlebih dahulu. Ini cuma 2 ayat. Janganlah kamu keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris, janganlah engkau keras. Maksudnya engkau keras ini apa ya? Nah, kalau dari King James Version, rebuke not an elder, but entreat him as a father. Jadi jangan menghardik orang yang tua, tetapi bujuklah dia sebagai bapa. Nah, ini ada Revised Standard Version. Do not rebuke an older man, but exhort him as you would a father. Jangan menghardik orang yang lebih tua. Nah, sekali lagi digunakan kata menghardik, rebuke, gitu ya. NIV, New International Version. Do not rebuke an older man harshly. Nah, ini dengan kasar, harshly. But exhort him as if he were your father. Tapi desaklah dia seakan-akan dia adalah bapamu. Nah, New American Standard Bible, do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father. Jangan menghardik dengan kasar orang yang lebih tua, tapi memohonlah kepadanya sebagai seorang bapak. Jadi, ini adalah terjemahan-terjemahan yang mengatakan intinya jangan menghardik kasar, gitu ya toh. Jangan mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap orang tua, sekalipun dia salah, gitu ya. Nah, kata-kata orang tua dalam bahasa Yunani menggunakan kata presbuteros yang bisa diterjemahkan penatua ataupun orang yang usianya tua. Di sini konteks mengharuskan kita memilih terjemahan yang kedua, yaitu orang yang usianya tua. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 17, kata Yunani yang sama harus diterjemahkan penatua. Jadi memang tergantung konteksnya ya. Presbuteros ini terjemahkan orang yang usia tua, atau memang benar penatua. John Calvin mengomentari bagian ini dengan mengatakan bahwa ini menunjukkan orang-orang yang tua bukannya tidak boleh ditegur, lalu dibiarkan saja berbuat dosa seenaknya, bukan. Tetapi bagaimanapun Paulus menghendaki Timotius mempunyai rasa hormat terhadap usia tua mereka, sehingga harus menegur dengan cara yang lebih hormat atau lebih lembut. Ya,
Nah, di dalam tafsiran Matthew Henry dikatakan demikian ya. Kita langsung bahasa Indonesianya. Di sini sang rasul memberikan peraturan-peraturan pada Timotius dan dalam dia kepada pendeta-pendeta yang lain dalam menegur atau memarahi. Pendeta-pendeta adalah penegur-penegur karena jabatan atau tugas itu merupakan sebagian, sekalipun bagian yang paling tidak menyenangkan dari tugas mereka. Jadi memang bagian menegur ini bagian yang aktivitas yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari orang yang sebagai pendeta. Mereka harus memberitakan firman, menegur dan menghardik di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2. Dikatakan demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Nah ini, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi intinya, kalau kita menegur itu bukan dengan penuh furious, kemarahan, bukan. Atau dengan penuh hatred, kebencian, bukan seperti itu. Tetapi dikatakan gini ya, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi menegur itu harus sikapnya sabar, emosinya itu sabar, tidak boleh emosional. Kemudian apa yang ditegur itu harus ada dasar pengajaran firman Tuhannya. Nah, negur asal negur ngawur aja ya. Jadi ada dasar firman Tuhannya. Ya, ini menegur dengan kasih. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah ya. Jadi bukan ditegur orang-orang muda itu sebagai musuh dengan cara mempermalukan orang di depan umum. Atau memposting kesalahan orang tersebut di media sosial misalkan disebar-sebarkan. Jadi kan namanya membuat orang itu malu. Orang itu tidak mungkin bisa terbangun karena kesalahannya dia itu diekspos dan dipermalukan. Tidak bisa orang bisa dibangun. Malah dijatuhkan iya. Seorang saudara pasti menegur, ya, maksudnya gini ya, ini kan negur sebagai saudara. Pasti seorang saudara itu negur dengan cara manggil baik-baik, menemui empat mata, dibilangi baik-baik, ditunjukkan kesalahannya, ada di mana. Jadi, bayangkan kalau saudara Anda itu berbuat kesalahan, akankah saudara itu dengan apa ya istilahnya? Dengan penuh kemarahan itu memarahinya di depan umum, terus posting kesalahannya di media sosial, terus kemudian menceritakannya kepada banyak orang, oh saudaraku tuh kayak gini. Nah, kalau itu yang terjadi, bukankah itu adalah suatu kondisi yang bumerang? Jadi malah membuat dirimu itu dipermalukan, karena saudaramu berbuat demikian. Berarti kalau misalkan Anda tuh tidak ingin dipermalukan juga, gitu, itu tegurlah orang lain itu seperti saudara, gitu loh. Karena kalau saudara tegur dengan kata-kata kasar apa itu mempermalukan status saudara sebagai orang Kristen, sungguhan. Nanti orang mikir, loh, orang Kristen kok omongannya kuasar gitu ya, negur kok kuasar temen gitu. Sungguhan, kasar sekali. Jadi teguran Anda itu tidak menjadi teladan, tapi malah jadi batu sandungan. Ini repot. Itu sebabnya dalam menegur pun itu ada tata krama yang harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini ayat 2 ya. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi maksudnya perempuan tua ditegur sebagai ibu, tadi kan yang orang tua ditegur sebagai bapak. Ini wajar karena orang tua pun, apapun jenis kelaminnya ya, entah itu perempuan, entah itu pria, harus dihormati ketika kita menegur mereka. Misal ya, dalam kebaktian ada ibu-ibu yang selalu bicara terus panjang khotbah, sing ngomong jemuran gurung dientas lah, ya toh. Nah itu ngomong misalkan hari ini masak apa, atau lagi ngomong-ngomong main Facebook kan, main Instagraman, masakan ditinggal gosong, pokoknya macam-macam lah. Sepanjang khotbah itu nyerocos saya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan model kayak gini, kita tuh yang di depan kan terganggu tuh ya. Atau di belakangnya atau di sampingnya ini kan terganggu. Mau tidak mau ya saudara ya. Dalam situasi yang seperti ini, you have to do something. Gitu. Anda harus bertindak. Karena kalau Anda tidak bertindak, Anda juga tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Anda membiarkan orang lain tidak mendengarkan firman Tuhan, Anda sendiri juga tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi, dalam situasi yang seperti itu, apa yang harus dilakukan? Tegur.
Satu-satunya cara. Bisa juga dengan cara negornya yang apa? Ini orangnya sudah tua, ibu-ibu lagi. Biasanya cerewet. Ya kita bisa ngomong ya. Bu, sesama saudara seiman, ya toh. Boleh enggak kita sekarang berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan? Ya toh. Yang gitu enak. Jadi sesama saudara seiman, ya toh. Kau dan aku saling saudara walaupun usia kita beda jauh. Tapi saudara di dalam Kristus. Buktinya datang ke kebaktian. Tujuan datang ke kebaktian mau dengarkan firman Tuhan. Nah kalau misalnya ini bicara, pendeta bicara, tidak bisa dengar firman, betul ya? Nah, mungkin seperti itu. Atau dengan cara lain, ya boleh-boleh saja. Boleh komen, boleh komen. Kalau misalkan ada cara yang lebih baik atau punya pengalaman dalam hal ini, menegur seorang yang lebih tua, boleh ditulis di kolom komentar, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya gini, khusus untuk teguran terhadap perempuan muda. Nah, perempuan muda itu harus ditegur dengan kemurnian. Maksudnya gini ya, ditegur benar-benar untuk negur kesalahannya perempuan muda itu. Karena ada kecenderungan ya, negur perempuan muda dengan maksud lain. Maksudnya apa nih? Misalnya, yang negur tuh pengen dianggap lebih rohani, lebih perhatian, sehingga tujuannya itu adalah akhir-akhirnya ya, ujung-ujungnya ya. Itu narik perhatian daripada perempuan yang ditegur, gitu loh. Jadi ini kan motivasinya ini sudah gak murni lagi. Jadi itu sebabnya kenapa kok di dalam perempuan-perempuan muda, dalam hal menegur, itu ditambahi dengan kata dengan penuh kemurnian, ya. Dengan penuh kemurnian. Oke. Sekarang ada dua ayat yang tentang tegurannya. Dalam Yakobus 5 ayat 19 ayat 20 dikatakan gini. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Membuat orang berdosa tadi ya, berbalik dari jalannya yang sesat. Dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Loh, kalau saudara tak menegur, ya toh, saudara tidak ngomong bahwa dia itu jalannya salah, apa gitu, maka saudara bisa membuat orang itu masuk neraka. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut tuh. Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, menutupi banyak dosa. Kalau saudara tegur orang itu dan berbalik dari jalannya yang berdosa menuju ke jalan yang benar. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini penting sekali juga, Amsal 27 ayat 5. Nah, sekarang kita masuk ke 8 cara negur orang lain ya. Ini yang praktis-praktis. 1. Tegurlah dengan lembut. Tegur itu dengan tujuan untuk menyembuhkan orang lain. Kita cinta, kita sayang terhadap orang tersebut, bukan untuk menghukum atau menyakiti, apalagi mempermalukan orang itu. Nah ini kan kalau itu tujuannya, berarti tindakannya ini sudah bersifat destruktif, bukan konstruktif. Ya. Yang kedua, tegurlah dengan sikat jelas, gak usah panjang-panjang, gak usah bertele-tele, gak usah ruwet-ruwet. Karena kalau ruwet-ruwet, orang itu malah gak denger kita, ini maksudnya ngomongnya apa tuh ya. Ya, ngomong langsung straight to the point, tetapi tetap mengutamakan kesopanan. Ini penting. Poin yang ketiga, dapat mungkin menggunakan kata aku atau saya, bukan kata kamu ini gini. Nah, ini mesti menuding atau menyakiti perasaan orang lain. Kata kamu tuh bisa dikemukakan, tapi bukan untuk tujuan menyerang. Perasaan yang kita alami, makanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, aku, saya. Itu yang perlu diekspos. Sehingga membuat orang lain itu empati terhadap diri kita. Merasakan daripada apa yang kita alami dengan tingkah lakunya itu ya. Jadi ini penting. Jadi level komunikasi yang paling di permukaan, yang paling di permukaan, yang paling mendasar itu adalah di dunia itu yang sifatnya faktual, tidak menyentuh perasaan. Sedangkan level komunikasi yang lebih dalam itu menyentuh daripada perasaan dan emosi. Begitu ya. Nah, yang keempat. Nada suara itu penting. Nah, nada suara yang sejuk ini penting.
Belum ngomong sudah nada tinggi, wah repot ini. Jadi komunikasi bukan sekedar apa yang diutarakan, tapi terutama dengan apa yang orang lain terima melalui indera pendengar mereka. Ini nangkepnya ada maksud apa dengan suara tinggi ini. Nah, kalau sudah penuh kecurigaan kan susah. Ya toh? Yang kelima, teguran yang efektif hampir selalu merupakan dialog bukan monolog. Coba dengarkan sudut pandang orang tersebut minimal sebanyak yang kita sampaikan. Kalau kita bicara 5 menit, ya persilakan orang itu bicara 5 menit. Jangan lupa, kita hanya menerima sebagian dari fakta atau kebenaran yang terjadi. Perlu kita klarifikasi supaya tidak keliru. Berikutnya, sadarilah bahwa kita mungkin menegur orang lain secara nonverbal dengan cara diam, ekspresi wajah, nada suara, dan lain sebagainya. Teguran nonverbal atau lewat bahasa tubuh itu sangat sulit diterima, jarang efektif, serta membahayakan suatu hubungan. Karena gini ya, kalau Anda tidak suka ada seorang, masalahnya orang itu tidak tahu kalau Anda itu tidak suka. Sehingga orang itu tetap melakukan hal yang Anda tidak suka terus. Akibatnya Anda itu juga sakit hati. Orang lain nggak kroso dirinya itu merugikan orang lain. Nah kalau Anda tidak mau menegur, diem-dieman terus, nah kita ini kan bukan hidup di dalam dunia telepati. Ya toh? Jadi kita tidak tahu isi pikiran kita, orang lain itu seperti apa. Itulah sebabnya harus berkomunikasi. Kan gitu. Yang ketujuh, keterampilan menegur sangat banyak dibentuk oleh budaya. Ini penting ya. Dalam hal ini kita perlu mempelajari bagaimana cara menegur yang paling efektif. Apa yang perlu dihindari. Karena komunitas lintas budaya ini penting untuk dipahami. Karena kalau kita tidak pahami budaya tertentu gitu ya, nah, nanti bisa susah. Nilailah keefektifan suatu teguran dengan melihat perubahan tingkah laku dan sikap dalam jangka panjang, bukannya dengan melihat reaksi langsung dari orang tersebut. Saudara, kita perlu bersabar. Sehalus apapun kita menegur, ada orang yang mudah tersinggung. Adalah umum jika seorang memberikan respon yang buruk, tapi kemudian menyesal dan berubah. Itu sebabnya kenapa kok perlu lihat jangka panjang. Orang lain mungkin namanya menganggap teguran kita itu baik, tetapi tidak berubah. Setelah menegur, taburi dengan kebaikan. Apabila sikap kita setelah menegur tetap baik, maka orang akan lebih mudah mengurai sifat-sifat defensif. Begitu ya. Oke, renungan firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.